Assalamualaikum brother. Alhamdulillah timnas kita sudah lolos perempat final, sudah mengalahkan Yordania dengan permainan yang keren, cantik, yang sebelumnya belum kita saksikan di timnas-timnas yang sebelumnya. Cantik betul tahun ini permainannya, semakin meningkat. Jadi pertandingan besok kita akan melawan Korea Selatan perempat final Piala Asia U23. Ini jadi laga yang penting nih. Penting buat sejarah Indonesia. Penting buat Coach Shin juga ini. Karena pastinya cukup emosional Coach Shin. Bertanding melawan negaranya sendiri. Perempat final satu sisi ya dia mau buktikan dia bisa membawa Indonesia berprestasi tinggi, mengukir sejarah. Satu sisi juga dia itu adalah negaranya, ya pastinya ada dilema dia. Peluang kita gimana nih? Peluang kita, nakar peluang ini kita lihat itulah. Yang pasti itu kita harus bedakan dulu tim utama dengan tim junior. Kalau kita lawan tim utama, kalau kita bicara tim utama Korea, Jepang, itu pemainnya top-top Eropa. Kemungkinan besar ya kalau melawan yang seniornya, kita kemungkinan besar kalah. Piala Asia kemarin misalnya, itu tim senior. Yang ini tim U23. Tim U23 kita menang kok. Apalagi lawan Yordania yang kemarin finalis Piala Asia. Kita tahu bobok itu kemarin. Dan untuk yang Korea ini kan kayaknya nggak ada pemain Korea yang main di klub besar Eropa untuk U23 ini. Kayaknya belum ada itu. Nggak ada. Aku cek itu nggak ada. Dan kita unggulnya di situ tuh. Pemain kita bahkan mayoritas bermain di Eropa untuk U23 ini. Jadi dari sisi pemain kita punya keunggulan di situ. Artinya tentu saja kita punya peluang kita cukup untuk pertandingan lawan Korea ini. Jadi peluang kita cukup terbuka. Cuma kalau menang atau kalah, wah harus diukur lagi tuh, disounding lagi. Karena banyak faktor. Kemenangan, kekalahan banyak faktor. Yang pasti mental menentukan. Mental kita harus kuat. Jangan sampai bikin blunder. Kayak kemarin kita lawan Yordania. Itu mentalnya bagus, itu luar biasa mentalnya. Kita sudah unggul 2-0. Kalau permainan tim biasa mungkin menang 2-0 sudah cukup. Tapi mental kita kemarin beda. Mental kita kemarin masih mau bikin gol. Itu yang dipertahankan. Kalau kita punya mental seperti itu, potensi kita meraih kemenangan akan lebih tinggi. Seperti selama ini kita bicarakan mental bisnis kita melihat peluang. Jangan bermental kecil, harus besar mental kita. Apalagi kita sudah punya satu faktor keunggulan kita. Sampai sejauh ini kita sudah bermain luar biasa. Dan mereka kan lihat permainan kita. Mereka ngukur, mereka nyonding juga itu. Mereka pasti pelajari, oh di sini titik kelemahan kita, di sini titik kelemahan kita, di sini kekuatan kita. Mereka akan pelajari. Dan seperti yang kita tahu, yang diberitakan media-media asing kan, bahwa sebenarnya Korea pun cukup menghindari kita. Mereka pun sebenarnya tidak terlalu suka bertemu dengan kita, melihat penampilan kita yang luar biasa. Mereka cukup segan dengan kita. Jadi kita punya keunggulan di satu sisi itu. Nah,
Hanya keunggulan kita tadi harus kita barengi dengan peningkatan permainan. Jangan lagi salah oper, jangan lagi sampai gampang kehilangan bola. Kita nggak boleh gantungkan nasib kita dengan keberuntungan. Kita harus bermain lebih baik, akurasi yang lebih presisi, umpan-umpan yang baik lebih ditingkatkan. Selama ini sih permainan kita luar biasa, akurasi cukup bagus, dan itu harus ditingkatkan, makin ditingkatkan. Jangan sampai ada blunder-blunder, apalagi blunder yang individu. Kita kan kemarin sempat di beberapa pertandingan sampai kena dapat penalti kita beberapa kali. Ya, yang seperti ini, kesalahan-kesalahan seperti ini jangan sampai kita ulangi lagi. Tim kita harus belajar. Kesalahan yang kemarin-kemarin kita perbaiki. Progresnya sih dari ini sudah, dari pertandingan pertama, kedua, ketiga kita semakin meningkat progres kita. Progres kita sudah makin meningkat. Mindset kita pun harus kuat. Balik lagi, waktu mau masuk lapangan jangan berpikir ini Korsel masuk Piala Dunia, semifinalis Piala Dunia. Itu dulu. Tahun 2002. Tahun 2000 berapa Korsel? Piala 2002 2004 lah. Itu dulu. Oke, mereka memang kuat di Asia, tapi sekarang kita sedang bangkit. Kita harus tanamkan itu, pemain kita harus menanamkan itu. Dan saya yakin Coach Shin juga menanamkan hal serupa. Kita masyarakat Indonesia pasti mendukungnya. Mental itu adanya Coach Shin tentunya luar biasa pencapaian kita sampai saat ini. Semoga ini tidak terhenti nih euforia kita. Kembali lagi, satu sisi itu Coach Shin pastinya emosional lawan negaranya sendiri. Pasti sulit. Tapi menarik ini, sangat menarik. Bagaimana Coach Shin nanti di lapangan bertemu rekan-rekannya dari negara asalnya. Dan sedikit banyaknya kita lawan Korea ini kita ada keberuntungan, Coach Shin pasti punya informasi kecil yang bisa digunakan oleh para pemain. Misalnya kebiasaan pemain-pemain Korea, kebiasaan mereka, trik-trik apa yang biasa mereka lakukan. Itu kalau informasi itu digunakan dengan sebaik mungkin oleh pemain, mereka bisa mengambil, itu pasti menjadi satu keuntungan yang penting buat kita. Itu akan menjadi nilai besar kita. Jadi pemain kita harus bisa meng-create, menciptakan peluang, main lebih efektif. Setidaknya dari informasi-informasi itu pemain bisa mengambil pelajarannya di situ. Jangan sampai bikin blunder dari belakang. Bermain harus efektif. Jadi saya rasa kalau peluangnya 50-50 lah. Kalau peluangnya. Buat kawan-kawan kalau cek-cek lah, coba-coba tebak skor lah di kolom komentar. Silahkan. Kalau dari saya, menurut saya ini akan berakhir sampai ke penalti, extra time, penalti. Dan saya yakin Indonesia harus menang. Indonesia menang. Garuda di dadaku. Kita harus percaya kita lolos, kita doakan tim kita, timnas kita kali ini. Mudah-mudahan tidak ada blunder dari pemain kita. Bermainnya efisien, kreatif. Garuda kali ini terbang lebih tinggi. Salam olahraga.